Shalom, perkenalkan nama saya Edward. Saya bersama di JKI dan biasa beribadah di Ibadah Raya 2. Dan dalam kesempatan ini, saya beserta istri Reni Diana ingin memberikan kesaksian tentang kemurahan Tuhan kepada keluarga kami. Selama setahun belakangan ini, anak kami yang berusia kurang lebih 5 tahun sekarang ini mengalami beberapa kali pingsan, 3 kali. Dan itu terjadi kalau dia melakukan aktivitas yang cukup berat. Jadi menguras tenaga dan menguras fisiknya. Semisal dia berlarian atau bermain yang menguras tenaga. Dan waktu itu saya sempat berkonsultasi ke 2 dokter anak. Dan yang dokter anak senior mengatakan kalau tidak ada masalah karena dilihat dari perkembangan tinggi badan, berat badan anak saya tidak ada gejala yang mengarah ke jantung. Karena saya juga berkonsultasi karena anak saya ini selalu mengeluarkan keringat yang berlebih di telapak tangan. Sehingga guru di sekolah dan guru di lesnya anak saya ini beberapa kali menanyakan kepada saya kenapa anak saya ini sering mengeluarkan keringat yang berlebih, apakah ada masalah di jantungnya. Selain itu anak saya ini juga dari bayi kalau menangis itu biru. Jadi kalau kata dokter itu breath holding spell. Katanya sih tidak masalah, tetapi seharusnya sampai usia 2 tahun, tetapi dia masih berlanjut hingga usianya mendekati 5 tahun ini. Dokter anak yang lain, saat saya bertanya, dia juga mengatakan kalau sepertinya tidak ada masalah, tetapi karena ada gejala-gejala seperti itu, dia menyarankan untuk saya memeriksakan anak saya ke spesialis jantung anak. Setelah 2 kali pingsan itu saya masih merasa denial. Saya merasa tidak perlu memeriksakan anak saya karena saya takut kalau setelah diperiksa akan menjadikan diagnosa yang saya tidak mau seperti itu. Setelah kejadian pingsan yang ketiga, saya merasa sudah saatnya saya harus memeriksakan anak saya karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada tanggal 2 Mei kami memeriksakan anak kami di dokter spesialis jantung anak. Pada saat anak saya diperiksa, dokter itu mengatakan ada sedikit suara bising pada jantung anak saya, sehingga anak saya melakukan tes lanjutan yaitu USG jantung. Saat melakukan USG jantung itu dokter melakukannya cukup lama karena dari gerak-geriknya dan beberapa pertanyaan yang diajukan pada saya sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di jantung anak saya. Saat saya merasa seperti dokter ini memeriksa dengan hati-hati dan sudah mulai menampakkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati saya berdoa, berdoa kepada Tuhan. Yesus, saya memohon, meminta agar perlindungan Tuhan melingkupi anak saya. Bahkan saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya tutup bungkus tubuh anak saya dengan darah Yesus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ruang operasi, peralatan operasi, segala anestesi operasi tidak bisa menyentuh tubuh anak saya. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit itu. Setelah itu, setelah USG jantung selesai, saya dibawa ke ruang konsultasi. Dan saat USG jantung selesai itu anak saya menangis. Jadi suami saya membawa anak saya untuk keluar dari ruang konsultasi. Dan hanya ada saya dan dokter itu. Dokter itu mengatakan bahwa dia
mengindikasi bahwa anak saya ini terkena AV fistula, yaitu ada pembuluh darah di jantungnya itu yang seharusnya ke pembuluh kapiler menyalurkan oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung untuk agar seluruh tubuhnya itu ada oksigen dan tenaga, tetapi ini dibuang gitu. Jadi nutrisi untuk otot-otot jantung dan tubuhnya itu terbuang. Jadi ada kebocoran kalau dokternya itu bilang. Dan di saat itu saya hanya terdiam saja dan tidak mengatakan apa-apa. Dokter ini menyuruh saya untuk melakukan CT scan segera. Bahkan dokter ini menelpon salah satu rumah sakit di Solo, membuatkan janji untuk anak saya CT scan. Tetapi sekali lagi saya di dalam hati saya itu saya menolak. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus anak saya tidak akan melakukan CT scan. Saya tidak mau anak saya terkena obat anestesi juga. Karena dalam hati saya juga takut kalau ada pengaruh efek samping untuk tubuh anak saya di kemudian hari karena anestesi itu. Dan saya juga takut anak saya trauma, psikisnya juga kena. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak. Mungkin dari sana dokter melihat saya hanya diam, tidak menanggapi. Dokter ini berkata, "Ibu jangan denial ya." Terus dokter ini mengatakan kepada saya untuk mengikuti ucapannya, yaitu kurang lebihnya bahwa saya menerima anak saya dengan diagnosis AV fistula. Dokter itu mengatakan seperti itu. Jadi saya disuruh mengulangi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Entah kenapa saya tidak mau. Saya hanya diam saja. Saya berkata saya tidak mau. Terus dokter itu sampai mendekati saya, menyuruh saya mengucapkan kalimat itu lagi. Berkali-kali dia menyuruh saya mengucapkan kata-kata itu, tapi saya menolak. Saya tidak mau. Setelah itu kami pulang dari dokter dengan perasaan ya campur aduk. Terus kami berdua bersama-sama kami berdoa. Di setiap ada kesempatan kami berdoa, kami tumpang tangan atas anak kami. Kami berdoa, saya membayangkan jantungnya itu Tuhan beri jantung yang normal. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang menciptakan dia. Aku percaya kalau apa yang Tuhan ciptakan itu sempurna. Bahkan saat saya berdoa, saya membayangkan jantung anak saya itu sempurna. Yang dikatakan dokter itu bocor di bagian mana. Saya dengan iman, saya tumpang tangan, saya percaya bahwa tidak ada kebocoran itu. Setelah itu, saya berdiskusi dengan suami. Bagaimana kalau kami melakukan lagi pemeriksaan di dokter lain untuk second opinion? Dan suami saya setuju. Saya mencari beberapa informasi dari teman saya yang juga seorang dokter. Saya bertanya untuk dokter-dokter yang rekomendasi dari dia. Bahkan dia menanyakan ke beberapa temannya juga kontak dokter yang bisa saya datangi untuk pemeriksaan lagi. Setelah itu, hari Sabtu itu kami berdua saat mau besok minggu mau ibadah, saya bilang sama suami, bagaimana kalau kita menemui Pak Honggo untuk meminta untuk didoakan agar mujizat terjadi, agar anak saya itu jantungnya tidak masalah, tidak perlu melakukan CT scan dan sebagainya. Setelah itu hari Minggu kami sudah bersepakat akan menemui Pak Honggo setelah ibadah raya yang kedua. Nah, sewaktu kami pujian penyembahan itu, kami berdua bisa saling connect untuk mendoakan anak kami. Bahkan saat penyembahan mau masuk
di firman itu kami berdua itu sampai meneteskan air mata. Kami merasa Tuhan, kuasa Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdua sama-sama merasa bahwa kami sangat memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Dan saat firman, sungguh kami berdua merasa Tuhan memberi jawaban-jawaban lewat firman yang dibawakan oleh Pak Honggo. Saat itu Pak Honggo sempat berkata, kita itu anak-anak Tuhan, kita juga diberi kuasa yang sama. Kita bisa mendoakan maka orang itu sembuh, karena yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Kuasa yang sama itu yang menyembuhkan, bukan melalui siapa, tetapi iman yang seperti biji sesawi, harus memiliki iman yang seperti biji sesawi. Di situ kami berdua langsung merasa bahwa kami harus memiliki iman itu. Pak Honggo berkata hampir beberapa kali bahwa kita itu anak-anaknya. Terus kami berdua saling menatap dan kami percaya bahwa kami juga bisa berdoa untuk anak kami. Setelah itu pulang dari gereja, kami berdua tidak jadi menemui Pak Honggo karena lewat rema yang diberikan oleh Tuhan melalui firman yang dibawakan oleh Pak Honggo, kami berdua pulang ke rumah dan kami berdua bersehati, bersepakat, kami percaya bahwa tidak ada sakit penyakit dalam tubuh anak kami, bahwa jantung anak kami sehat dan sempurna. Setelah itu saya membuat janji untuk pertemuan dengan dokter di hari Senin. Di sana saya merasa tenang, damai, dan saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter. Dan di situ saya cerita kronologi bahwa anak saya pingsan dan sebagainya. Dilakukanlah USG jantung oleh dokter itu. Dan saat dokter memeriksa, dokter itu mengatakan bahwa tidak ada masalah di jantung anak saya. Jantung anak saya diperiksa ukurannya normal. Interval jantungnya, nafasnya normal. Detak jantungnya normal. Semuanya dokter katakan normal, tidak ada apa-apa. Setelah itu saya berkata kepada dokter bahwa sebenarnya saya sudah melakukan pemeriksaan ke salah satu dokter spesialis jantung anak pada minggu lalu, dan hasilnya saya perlihatkan. Dokter ini mengatakan kalau tadi hasil pemeriksaan yang tadi tidak menunjukkan hasil USG pertama yang dilakukan oleh dokter jantung yang pertama. Setelah itu dokter mengatakan diulangi USG lagi khusus di bagian yang didiagnosis oleh dokter yang pertama. Setelah itu dilakukanlah lagi USG khusus di bagian yang dikatakan ada kebocoran itu, dan dicek benar-benar kata dokter tidak ada masalah. Yang dikatakan bocor itu tidak ada. Jantung anak saya dinyatakan sehat dan sempurna. Di sana saya langsung berkata puji Tuhan, terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata atas anak kami. Jantung anak kami sehat dan sempurna. Kami juga berharap bukan hanya kami yang mendapatkan mujizat kesembuhan untuk anak kami, bahkan mungkin untuk saudara-saudara kita semua juga pastinya juga dengan iman yang sama juga akan bisa mengalami kesembuhan yang sama juga. Demikian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.